Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zekiel Merizal dengan NIM 23042353. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem, bentuk, dan sifat pemerintahan dengan dosen mengampu saya yakni Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Ini adalah materi-materi yang akan saya jabarkan. Pertama, ada pengertian sistem pemerintahan. Yang kedua, ada bentuk dan jenis sistem pemerintahan. Yang ketiga, ada sifat pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berasal dari dua gabungan kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dari bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu masing-masingnya ada pengertiannya. Yang pertama ada perintah. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan juga bisa diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan merujuk pada struktur dan proses yang digunakan oleh sebuah negara atau entitas politik untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya. Ini mencakup organisasi dan distribusi kekuasaan, pembentukan kebijakan, pelaksanaan hukum, dan hubungan antara pemerintah dan warganya. Next, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis pemerintahannya. Di sini terdapat berbagai jenis sistem pemerintahan di seluruh dunia, dan perbedaan utama diantaranya berkaitan dengan cara kekuasaan politik didistribusikan dan dijalankan. Berikut adalah beberapa contoh sistem pemerintahan utama. Yang pertama ada monarki. Monarki adalah sistem di mana kepala negara adalah seorang monarki atau raja atau ratu. Yang kedua ada republik. Sistem di mana kepala negara bukan seorang monarki, melainkan dipilih oleh warga negara atau perwakilan mereka. Yang ketiga ada demokrasi. Sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh warga negara atau perwakilan yang mereka pilih. Ada demokrasi langsung, di mana warga memutuskan kebijakan langsung. Sorry. Yang ketiga ada demokrasi. Demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan politik dipegang oleh warga negara atau perwakilan yang mereka pilih. Ada demokrasi langsung, di mana warga memutuskan kebijakan langsung melalui pemungutan suara, dan demokrasi perwakilan, di mana warga memilih perwakilan untuk membuat keputusan. Yang keempat ada otoriterisme. Sistem di mana kekuasaan pemerintah sangat terpusat dan biasanya dipegang oleh suatu individu atau kelompok kecil. Yang kelima ada totalitarianisme, yakni sistem yang di mana pemerintah memiliki kendali total atas kehidupan warganya, termasuk dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Yang keenam ada parlamentaris, yang di mana sistem di sini ini yang berasal dari eksekutif yang berasal dari legislatif. Yang ketujuh, presidensial. Presidensial adalah sistem di mana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama. Next, sifat pemerintahan. Pemerintahan sendiri memiliki berbagai sifat atau karakteristik yang mencerminkan cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Beberapa sifat umum pemerintahan melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama ada otoritas. Otoritas adalah pemerintahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan untuk membuat dan menegakkan kebijakan hukum,
dan regulasi. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi adalah pemerintahan diorganisir melalui berbagai lembaga dan struktur. Ini termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam proses pemerintahan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Pemerintahan ada fungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang seringkali terkait dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Fungsi pemerintahan melibatkan pembuatan kebijakan, pelaksanaan hukum, dan penyediaan layanan masyarakat. Selanjutnya ada legitimasi. Legitimasi adalah pemerintahan perlu memiliki legitimasi atau pengakuan dari warga negara untuk dianggap sah. Ini dapat diberikan melalui pemilihan demokratis, proses konstitusional, atau bentuk legitimasi lainnya. Next, bureaucracy. Mohon maaf, saya tidak tahu gimana membacanya. Yang dimaksud itu adalah pemerintahan seringkali melibatkan birokrasi, yaitu suatu sistem administratif yang terstruktur dan terorganisir untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Selanjutnya ada keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik diharapkan untuk bersifat terbuka dan akuntabel terhadap warganya. Artinya pemerintahan harus memberikan informasi yang memadai kepada publik dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Selanjutnya ada hukum dan keadilan. Pemerintahan beroperasi dalam kerangka hukum dan diharapkan untuk memastikan keadilan dalam tindakan dan kebijakan mereka. Selanjutnya ada fleksibilitas dan responsivitas. Pemerintahan yang efektif harus mampu merespon perubahan dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas dalam menghadapi tantangan dan perubahan kondisi sangat penting. Setiap pemerintahan memiliki dinamika dan sifat khususnya sendiri, dan mereka juga dapat berubah seiring berjalannya waktu sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat dan dunia. Sifat-sifat tersebut juga dapat bervariasi tergantung pada jenis sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan, sistem pemerintah Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945 pernah mengalami perubahan sistem terpakai, baik menggunakan sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer. Namun akhirnya kembali ke sistem presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensial, meskipun tidak murni sistem presidensial atau melaksanakan melenceng dari sistem presidensial sehingga memunculkan nama baru untuk sistem pemerintahan Indonesia. Jadi sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial yang menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Zakil Merizal dan terima kasih.